Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Terbuka serta rekan-rekan mahasiswa semester 7 dan 8 yang saya banggakan. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul bersama di pagi hari ini dalam suasana penuh semangat untuk membahas sesuatu yang amat sangat penting bagi kita semua, yaitu peluang beasiswa S2 di luar negeri. Adapun tujuan saya membahas perihal beasiswa S2 untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka semester 7 dan 8 cara mencari beasiswa S2 di luar negeri, serta mengajak semua hadiri di sini untuk dapat meraih peluang beasiswa S2 di luar negeri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Denny, seorang mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Terbuka angkatan 2025. Tapi sebelumnya saya akan kupas tuntas mengenai seluk-beluk beasiswa S2. Izinkan saya ingin membakar semangat kita semua terlebih dahulu dengan sebuah pantun. Perahu berlayar di lautan Indonesia, singgah sebentar di Pulau Sumatera. Jika peluang beasiswa datang di depan mata, jangan ragu untuk terus mencoba. Bapak Ibu Universitas Terbuka serta rekan-rekan mahasiswa semester 7 dan 8 yang saya banggakan. Sebagai mahasiswa UT, kita dikenal mandiri, tangguh dan memiliki semangat belajar tanpa batas. Jarak dan waktu tak jadi masalah untuk kita terus belajar. Semangat inilah yang seharusnya mendorong kita semua untuk melangkah lebih jauh, bukan hanya menyelesaikan studi S1, tetapi juga mengejar pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu S2, bahkan hingga ke luar negeri. Namun, saya tahu bahwa banyak di antara kita berpikir, kuliah di luar negeri, bukankah itu mahal? Benar, biaya yang dikeluarkan memang tidak sedikit, tapi disinilah pentingnya beasiswa. Beasiswa bukan hanya sekedar bantuan dana pendidikan, tetapi juga bentuk pengakuan atas kemampuan, kerja keras, potensi, serta dedikasi kita terhadap ilmu pengetahuan untuk mengubah nasib menjadi lebih baik ke depannya. Pada Januari 2024, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, bahwa jumlah penduduk Indonesia bergelar S2 dan S3 hanya sekitar 0,45% dari total populasi produktif. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Dan serupa juga disampaikan oleh Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP pada Maret 2024 yang menyebutkan bahwa jumlah warga Indonesia lulusan S2 dan S3 hanya 0,5% dari populasi produktif, serta angka partisipasi kasar atau AKP pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan juga masih rendah. Hal tersebut mendorong pemerintah Indonesia lewat Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan di tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar 757,8 triliun. Alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi, di mana sebesar 20% APBN harus dialokasikan untuk pendidikan, sehingga masyarakat Indonesia memiliki banyak peluang untuk melanjutkan pendidikan S2 melalui beasiswa S2 dari pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, yaitu beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia saat ini. Sebagai informasi, saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara melakukan pendaftaran beasiswa LPDP, yaitu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dapat mengunjungi situs resmi LPDP RI. Kemudian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat membuat akun di portal pendaftaran beasiswa LPDP, lalu melengkapi dokumen yang dipersyaratkan seperti transkrip nilai, sertifikat bahasa Inggris, esai, dan surat rekomendasi. Lalu unggah semua dokumen secara lengkap dan submit pendaftaran sebelum batas waktu yang ditentukan. Di luar daripada itu, banyak lembaga internasional juga membuka pintu untuk masyarakat Indonesia seperti beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris,
beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika Serikat, dan beasiswa DAAD dari pemerintah Jerman, dan masih banyak lagi beasiswa lainnya. Masing-masing beasiswa tersebut menawarkan kesempatan emas untuk masyarakat Indonesia menimba ilmu di universitas terbaik di dunia. Bapak Ibu Universitas Terbuka serta rekan-rekan mahasiswa semester 7 dan 8 yang saya banggakan, ingatlah belajar di luar negeri bukan hanya soal gelar, tetapi juga pengalaman hidup. Kita dapat belajar sebuah budaya baru, membangun jaringan global, dan membawa pulang ilmu yang telah kita dapat dari luar negeri untuk diaplikasikan di Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya pribadi dan kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka semester 7 dan 8, untuk berani bermimpi besar dan mempersiapkan diri dari sekarang. Jangan biarkan kesempatan hanya lewat di depan mata. Seperti pepatah mengatakan, kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Maka sangat besar peluang beasiswa itu datang, mari kita raih, genggam, dan buktikan bahwa mahasiswa UT mampu bersaing di kancah dunia. Mari kita jadikan semangat belajar tanpa batas sebagai identitas kita. Semoga dari kampus jarak jauh ini lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang berpikir global namun tetap berjiwa Indonesia. Oleh karena itu dapat saya simpulkan bahwa beasiswa S2 di luar negeri bukanlah sekedar mimpi, melainkan sebuah harapan dan cita-cita yang dapat kita wujudkan bersama. Saya berharap dengan adanya dukungan berbagai beasiswa yang ada di pemerintahan Republik Indonesia saat ini atau institusi lainnya, dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita semua dapat menjadi bagian dari SDM yang unggul dan menginspirasi orang lain untuk mengejar pendidikan tinggi demi masa depan yang lebih baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu dosen Universitas Terbuka, serta rekan-rekan mahasiswa semester 7 dan 8. Apabila ada kata yang salah, serta tindakan kurang berkenan, saya mohon maaf dan akan menjadi sebuah pengingat untuk saya agar lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sebelum saya akhiri pidato hari ini, tak lengkap rasanya jika di awal saya buka pidato dengan sebuah pantun, maka izinkan saya ingin menutupnya juga dengan sebuah pantun. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua boleh jawab dengan cakep. Burung nuri terbang tinggi, membawa ranting hinggap di pohon jati. Mari kita terus berani untuk bermimpi agar dunia tahu pentingnya bangsa lahir dari sini. Saya akhiri pidato ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.